Tinggal bagian grafik ini doang, kenapa susah banget sih? Konsen Put, dikit lagi selesai. Tanggung. Aduh, debunya mulai gak enak nih. Mana pengap banget lagi, gara-gara jendelanya ditutup semua sama piket tadi. Ayo dong, selesai. Gue udah kebelet banget nih. Nahan dari tadi gara-gara nanggung. Akhirnya beres juga. Besok tinggal kumpul deh. Ayo cepet, cepet. Keburu bocor nih. Harus ke toilet sekarang juga. Udah bener-bener gak tahan nih gue. Bener-bener deh ini sekolah. Sore-sore gini debunya bikin asma gue mau kumat aja. Untung udah selesai tugasnya. Hah? Nomor apaan nih? Nol semua. Terus ini file voice note apa? Kok itu suara gue? Kok gue bilang inhaler? Enggak, jangan sekarang. Gak ada inhaler. Inhaler gue mana? Hari ini semua orang ngomongin Putri. Rasanya aneh banget ya. Padahal baru kemarin dia masih papasan sama kita di gerbang. Ya mau gimana lagi, Rah. Namanya juga udah takdir. Gak ada yang tahu kapan giliran kita. Cuma ya caranya si Putri emang agak... ya gitu deh. Tapi beneran loh, gosipnya makin liar. Ada yang bilang dia meninggal bukan karena sakit, tapi karena ada sesuatu di toilet itu. Sesuatu apaan nih? Tikus? Atau kecoa raksasa? Kalian tuh terlalu banyak dengerin teori konspirasi anak-anak kelas sebelah. Tapi Van, lo denger gak sih? Kabarnya sebelum dia pingsan, dia sempat nerima telepon misterius gitu. Alah, telepon dari kurir paket kali. Kalian ini apa-apa dikaitin sama mistis. Emang setan sekarang udah punya HP buat nelpon. Tapi serius kah? Katanya nomornya itu aneh banget. Cuma angka 0 doang, tapi nolnya banyak. Iya, bener. Gue juga dengernya gitu. Serem banget gak sih kalau dipikir-pikir? Itu mah pasti telepon biasa. Gak ada kaitannya sama kematian dia. Beda, Van. Ini tuh kayak peringatan gitu. Kayak instruksi apa yang bakal terjadi sama lo dalam beberapa waktu ke depan. Udah. Jangan bahas Putri terus. Kasihan dia udah tenang. Jangan dijadiin bahan gibah siang bolong gini. Lihat deh si Saga. Nah tadi dia cuma diam di situ sendirian. Kayak ada yang dipikirin. Saga kan emang dari dulu kayak gitu, Rah. Gak usah dipikirin. Mungkin dia lagi ada masalah aja.
Tapi mukanya emang depresi banget sih. Kayak orang yang paling menderita sedunia. Tapi kan dia emang teman dekatnya Putri dari SMP. Mungkin dia emang lagi berduka. Atau jangan-jangan dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Gue pengen nyamperin deh. Kasian soalnya. Tapi gue takut. Tatapannya itu loh, kayak kosong banget. Udah, mending dihabisin mie-nya. Nanti keburu bel masuk bunyi. Buset, HP gua kenapa tuh? Getarnya kayak mau meledak. Ada yang nelpon itu. Lihat siapa, Van. Loh, kok nomornya 000 beneran 0 semua, guys? Jangan diangkat, Van. Itu nomor yang kita bahas tadi. Halah, kebetulan doang itu. Sini, biar gue yang angkat. Gue tantangin siapa yang berani ngerjain temen gue. Buruan angkat kah, loudspeaker, biar kita semua denger. Harka, jangan. Gue mohon banget. Matiin aja HP-nya. Halo, woi, siapa ini? Kurang kerjaan banget nelpon pakai nomor ginian. Lah, dimatiin. Ada voice note nih. Hah? Suara mau kepecah. Cuma gitu doang. Ini mah prank bocil. Masa hantu nelpon cuma buat muterin suara piring pecah? Iya, gila nih. Gue kira bakal ada suara kuntilanak ketawa atau gimana gitu. Cupu banget. Duh, bikin kaget aja. Gue kira bakal ada suara jeritan maut gitu. Tapi suara mangkoknya persis kayak suara mangkok mie ayam kita kan? Semua mangkok sekolah yang bunyinya kayak gitu kalau pecah, Ra. Udah, lanjut makan. Aneh-aneh aja lo, Ra. Tuh kan, Harka, beneran. Itu beneran kejadian. Sumpah gue nggak sengaja, Van. Tangan gue tadi cuma mau nupuk meja. Mie ayam gue belum juga separuh gue makan, udah jadi tumpah lantai. Enggak mungkin. Ini cuma kebetulan. Iya, kebetulan aja momennya. Tapi suaranya sama persis, Kak. Kayak di voice note tadi. Gue jadi merinding beneran nih. Woi, Saga, ngapain lo ngeliatin? Mau mie ayam juga? Sini pesan sendiri. Jangan kayak orang bingung gitu. Ditanya malah diem. Ya udahlah, emang dasarnya aneh itu orang. Van, sorry ya, mangkoknya jadi pecah gara-gara gue. Santai, Ken. Cuma ya sayang aja mie-nya. Mana gue lagi lapar-laparnya. Tuh kan, dia pergi gitu aja. Ekspresinya tadi sedih banget, guys. Kayak beneran dia tahu sesuatu deh. Dia itu pasti masih kepikiran soal Putri, Ra. Udahlah, ayo kita balik ke kelas. Sebentar lagi bel masuk bunyi nih. Bener, yuk cabut. Ken, lu jangan lupa bayar mangkok yang pecah itu. Iya, aman aja. Nanti gue urus pas pulang sekolah. Yuk. Akhirnya pulang juga. Pegel banget gue dengan penjelasan Pak Bambang tadi. Berasa didongengin Nina Bobo. Sama kah? Mana perut gue konser nih. Gue mau langsung cari bakso di depan komplek deh nanti. Hah, lo memang makan mulu pikirannya, Van. Tapi serius deh. Sore ini sekolah kerasa sepi banget ya. Padahal biasanya masih banyak anak basket latihan. Ya mungkin pada takut gara-gara berita kemarin. Gue aja ini pengen cepet-cepet sampai rumah. Kalian duluan aja deh ke depan. Gue mau mampir ke toilet bentar. Kebelet banget nih dari jam pelajaran terakhir tadi. Ken,
Kenapa harus di toilet sekolah sih? Kenapa nggak tahan dikit sampai rumah aja? Duh, rumah gue jauh, Ra. Keburu bocor nih tangki gue. Lagian toilet cowok kan deket sini. Gak bakalan ada apa-apa. Ya udah buruan, Ken. Kita tunggu di sini ya. 5 menit lo nggak balik, kita tinggal. Siap, tungguin ya. Jangan ditinggal beneran. Siapa lagi sih? Nelpon sore-sore begini. Gak tahu orang lagi kebelet apa. Nomor 00 lagi. Halah, pasti Arka nih mau ngerjain gue. Biar gue takut di toilet. Lah, dimatiin. Voice note apa nih? Lah, kok suaranya mirip suara gue? Dan suara pintu itu pintu toilet ini kan? Siapa tuh? Jangan bercanda ya lo. Nggak lucu. Woi, ini kenapa nyala sendiri? Loh, woi, bukain. Jovan, Arka, bukain pintunya. Jangan iseng. Woi. Woi, buka. Siapapun di luar, jangan bercanda. Woi, bukain. Astaga, apa itu? Kak, udah 10 menit loh. Kenzo gak balik-balik. Feeling gue beneran gak enak sekarang. Iya, kok lama banget sih tuh anak. Padahal tadi cuma pamit buang air kecil sebentar. Apa jangan-jangan dia pingsan di dalam? Atau jangan-jangan dia sengaja nakutin kita? Udah deh. Gak lucu kalau dia bercanda jam segini. Ayo kita susul aja ke toilet. Ya udah, ayo. Loh, kok kekunci? Kenzo, buka woi. Kenzo, lo di dalam kan? Jawab kita, Ken. Arka, ini air apa yang keluar? Woi Ken, buka pintunya. Guys, lihat deh airnya. Kok warnanya agak merah gitu? Itu kecampur darah bukan sih? Darah! Kenzo! Arka! Dobrak sekarang! Van, bantu gue. Ayo. 1, 2, 3. Kenzo! Kenapa? Kenzo. Kenzo! Enggak! Ken! Bangun! Lo kenapa? Enggak. Dia kepleset. Kepalanya kena benturan. Darahnya banyak banget. Enggak mungkin. Enggak, ini enggak nyata kan? Ken, bangun. Kenzo, lo kenapa? Dia udah nggak ada.
Dia udah meninggal. Arka, jangan bercanda. Kenapa takdirnya harus begini? Kenzo. Nomor itu lagi. Sialan, siapapun yang ngirim telepon ini, dia beneran mau nyelakain kita semua. Kita gak bisa diem aja gini. Ayo cari bantuan. Maafin kita ya, Ken. Kita telat nyamperin lo. Liora sama Clara keluar. Kita harus lapor kejadian ini sekarang. Astaga, kenapa ini? Kenapa siswanya bisa terkapar berdarah gini? Kemungkinan kepleset, Pak. Tadi dia mau buang air kecil, terus kayaknya dia panik dan jatuh kena pinggiran itu. Tolong panggil ambulans, Pak. Cepat, siapa tahu masih bisa ditolong. Aduh, ini denyut nadinya juga udah nggak ada. Kepalanya kena benturan keras banget ini. Enggak, Pak. Jangan bilang kayak gitu. Kenzo masih hidup. Ken, bangun. Rah, udah. Arka, bawa Liora keluar dari sini. Gue juga nggak kuat lihat darahnya makin banyak. Van, bantu Pak Satpam jaga di sini. Gue mau bawa mereka berdua ke depan. Jangan biarin siapapun masuk. Iya, Kak. Tapi HP Kenzo jangan ditinggal. Itu satu-satunya bukti soal telepon aneh tadi. Sialan, HP ini nyala lagi. Padahal dari layarnya udah mati karena air. Ada pesan masuk lagi ya? Dari nomor yang nolnya banyak itu. Iya, cuma satu kata. Terbayar. Hah? Terbayar? Maksudnya nyawa Kenzo itu buat bayar sesuatu? Apa salah kita, kah? Gue nggak tahu, Rah. Tapi ini persis kayak apa yang dialami Putri. Satu persatu dari kita mulai diincer. Tadi Pak Satpam sudah telepon ambulan. Kemungkinan bentar lagi sampai. Itu ambulannya. Akhirnya mereka datang. Kasihan Kenzo. Pak, di toilet belakang, Pak. Ayo, Pak, cepat. Liora, Clara, kalian tunggu di sini aja. Jangan ikut lihat lagi. Gue nggak mau kalian makin trauma. Enggak, Kak. Gue mau ikut. Gue mau lihat Kenzo. Nurut sama gue, Rah. Kalian di sini aja. Van, ayo temenin petugasnya ke dalam. Kepalanya kena benturan fatal di bagian belakang. Sudah tidak ada denyut nadi. Kita bawa ke rumah sakit untuk otopsi. Tolong pelan-pelan ya, Pak. Dia teman baik kami. Gue benar-benar masih gak percaya, Kak. Tadi siang kita masih bareng-bareng di kantin. Udah, Van. Jangan bahas itu sekarang. Fokus. Kita harus urus HP-nya. Pak, tolong kabari kami kalau sudah sampai di rumah sakit. Kami akan segera menyusul. Baik, Dek. Kalian tenang dulu ya. Dia beneran pergi ya, Kak? Kenzo beneran gak bakal balik lagi. Iya, Van. Kenzo udah pergi. Dan sekarang, tinggal kita yang harus waspada. Gue baru aja nanya ke perawat di depan.
jasad Kenzo langsung dibawa ke ruang jenazah. Jadi beneran, gak ada keajaiban sama sekali. Tadi dokter gak nyoba pasang alat pacu jantung atau apa gitu. Jovan, stop. Lo denger sendiri kan tadi? Pas Arfan sama petugas medis bilang apa? Benturannya fatal. Gue masih ngerasa ini mimpi. Besok pagi pas kita datang ke kelas, Kenzo pasti lagi duduk di mejanya kan? Sambil mabar game. Iya kan, Kak? Rah, gue tahu ini berat. Tapi kita harus terima kenyataan. Kenzo udah gak ada. Dia beneran pergi. Terus sekarang kita ngapain di sini? Orang tuanya Kenzo udah di dalam urus berkas. Kita gak bisa lihat jasadnya. Kayaknya lebih baik jangan, Van. Gue gak sanggup kalau harus lihat kondisi Kenzo lagi. Yang ditulis tadi udah cukup bikin gue gila. Tapi ini beneran gak adil. Kenapa harus Kenzo? Kenapa setelah Putri meninggal, sekarang giliran dia? Ini semua gara-gara nomor telepon sialan itu. Kutukan itu nyata, Rah. Kak, HP-nya Kenzo yang lo ambil tadi mana? Coba lihat lagi, pesannya masih ada nggak? Ini layarnya mati lagi sekarang. Tapi pesan teks terbayar itu masih nempel di otak gue. Gue takut, guys. Setelah Putri, terus Kenzo, siapa lagi yang bakal dapat telepon selanjutnya? Jangan ngomong gitu, Clar. Gue gak mau ada yang mati lagi di antara kita. Mending kita pulang aja sekarang. Iya, udah makin malam. Orang tua Kenzo juga tadi pesan lewat perawat, minta kita pulang duluan, biar gak kemalaman di jalan. Udah, Rah, gak usah bengong terus. Ayo kita langsung balik aja ke mobil. Van, lo yang pegang kunci mobil kan tadi? Siniin kuncinya, biar gue aja yang nyetir. Kondisi lo lagi shock gitu, mending duduk di belakang. Nih Kak, lo aja yang bawa. Kaki gue emang masih lemes banget. Boro-boro kuat buat injek pedal gas. Ayo, Rah, gue bantu berdiri. Pikiran gue bener-bener kosong. Gue takut banget malam ini, guys. Gak usah takut. Pokoknya inget pesan gue. Kalau ada nomor aneh masuk ke HP kalian, jangan pernah disentuh. Kalian semua ngerasa nggak? Jalanan malam ini rasanya panjang dan sepi banget. Gue sekarang jadi kepikiran terus sama suara mangkok pecah di kantin tadi siang, Kak. Kok bisa pas banget kejadiannya sama Kenzo? Jovan, please, jangan dibahas lagi. Gue yang duduk di depan aja dari tadi merinding terus. Makin lo bahas makin parah. Gue rasa telepon itu bukan kebetulan, Clar. Itu kayak rekaman audio tentang bagaimana cara korban bakal mati beberapa saat ke depan. Gila, berarti suara di HP Putri. Suara dia pas lagi sesak napas. Kemungkinan besar iya. Makanya kita semua harus benar-benar waspada mulai detik ini. Sumpah, gue nyesel tadi siang sempat ketawa pas denger VN di HP gue. Harusnya gue langsung sadar kalau itu bukan prank. Nasi udah jadi bubur, Van. Yang paling penting, sekarang kita harus cari tahu siapa dalang dibalik semua ini. Gue beneran curiga banget sama si Saga. Tadi siang di kantin, dia ngeliatin meja kita aneh banget kan. Kayak udah tahu bakal ada sesuatu. Nanti pas di sekolah, kita cari tahu itu anak. Kita interogasi bareng-bareng. Sekarang gue fokus antar kalian pulang dulu. Semoga malam ini cepet lewat. Gue bener-bener ngerasa gak aman di kamar sendirian nanti. Tenang, Rah, gue bakal temenin lo tidur di kamar lo. Gue minta izin nyokap gue dulu. Selamat jalan, Ken. Sorry ya, kalau selama ini gue sering nyolot sama lo. Gue masih gak percaya kita lagi berdiri di depan kuburan Kenzo sekarang. Baru kemarin kita bercanda di kantin. Gue juga minta maaf ya, Ken. Gue sering bercandain lo. Kita gak boleh biarin kematian Kenzo jadi sia-sia. Kita harus selesain misteri telepon ini. Tapi gimana caranya, Kak? Kita bahkan gak tahu musuh kita ini orang atau setan.
Tadi pas pemakaman dimulai, kalian lihat nggak? Ada orang di belakang pohon itu. Tapi siapa ya? Hah? Siapa? Gue tadi cuma fokus lihat keranda doang. Tapi kayaknya itu Saga. Dia sendirian. Dia pakai jaket hitam, topi hitam. Matanya terus-menerus natap ke arah kita. Sekarang dia udah nggak ada. Sialan, itu anak bener-bener mencurigakan. Jangan prasangka buruk dulu. Mungkin dia emang datang buat berduka. Tapi kenapa dia harus sembunyi-sembunyi kayak buronan gitu? Kalau emang nggak ada apa-apa, harusnya gabung aja sama kita di sini. Udah, jangan ribut di depan makam Kenzo. Lebih baik kita berdoa dulu buat dia. Guys, tunggu sebentar. Kalian dengar sesuatu nggak? Dengar apa sih, Van? Jangan bikin parno deh. Ini kuburan. Hah? Suara telepon itu lagi. Sumpah bikin merinding. HP gue. Suara telepon itu dari HP gue, guys. Padahal ringtone HP gue bukan ginian. Jangan diangkat, Van. Sini, biar gue yang ngambil HP lo. Diam di situ. Ya Tuhan, nomor 00 itu lagi. Itu telepon kematian. Kutukannya beneran berlanjut. Gue nggak ngerti lagi. Tolong, dada, gua remuk, gelap. Jovan, itu beneran suara lo. Suara hantaman di jalanan. Gue bakal mati ketabrak. Gak akan, karena kita udah tahu. Malam ini lo gak boleh keluar rumah sama sekali. Habis ini kita antar lo pulang. Lo kunci pintu kamar. Dan jangan pergi kemana-mana sampai besok pagi. Gue gak boleh paranoid. Harga bener. Kalau gue tetap di rumah, gak bakal ada kecelakaan. Tapi ini gue keluar buat beli minum doang di depan. Dan gak pakai motor ataupun mobil. Gue yakin aman. Tuh kan kosong. Gak ada kendaraan sama sekali. Rekaman voice note itu pasti cuma gertakan setan. Suara mobil dari mana itu? Tolong, dada, gua remuk, gelap. Saga, berdiri lo, bangsat. Santai, gak usah pakai urat sepagi ini. Jovan meninggal semalam. Dia ketabrak, persis kayak isi rekaman di telepon. Lo puas, ha? Lo bener-bener psikopat ya, Saga. Kemarin lo ngapain ngintipin kita di kuburan Kenzo? Lo lagi ketawain kita ya? Yang bakal mati satu persatu. Jawab, Saga. Kenapa sih pada yang dapet telepon lo selalu muncul di deket kita? Pastikan nanti sebelum Kenzo jatuh juga lo pandang kita aneh. Kalau gue bilang gue ke kuburan kemarin buat mastiin siapa yang bakal mati duluan, kalian mau apa?
Bangsat lo. Jadi bener, lo dalang dibalik semua nomor 00 sialan ini. Gue bukan pembunuh, Arka. Gue cuma orang sial yang bisa lihat apa yang gak bisa kalian lihat. Halah, gak usah sok mistis lo. Bilang aja lo dendam kan sama kita. Lo iri kan sama pertemanan kita. Gue bahkan sama sekali gak peduli soal pertemanan kalian. Tapi asal lo tahu, kemarin di kuburan, asap hitam pekat udah melilit leher Jovan. Persis kayak yang gue lihat di leher Kenzo dan di leher Putri sebelum mereka tewas. Lo ngomong apa sih? Serem banget. Kalau lo emang cuma bisa lihat, kenapa lo gak pernah peringatin kita dari awal? Kenapa lo diem aja? Karena percuma. Setiap kali gue coba ngubah jalurnya, takdir bakal nyari cara lain yang lebih tragis buat jemput nyawa mereka. Bohong. Gue gak percaya sama lo. Terserah. Tapi kalau gue jadi kalian, gue gak bakal tenang sekarang. Karena asap hitam itu sekarang udah pindah ke salah satu dari kalian bertiga. Jaga diri kalian baik-baik. Jalur takdir kali ini bakal lebih cepat. Hoi, Saga, jangan pergi lo. Jelasin maksud omongan lo tadi. Siapa yang lo maksud? Kak, lo dengar kan kata Saga tadi? Asap hitamnya udah pindah. Gimana kalau giliran gue selanjutnya, Kak? Gue takut. Enggak, Rah. Jangan dengerin omongan orang aneh kayak dia. Dia cuma mau memecah belah kita. Biar kita saling nuduh dan paranoid. Kita harus tetap bareng-bareng. Gue gak boleh terlalu mikirin. Kenzo meninggal murni kecelakaan karena ubin licin. Dan Jovan, dia emang lagi apa saja ketabrak lari karena keluar malam-malam. Semuanya masuk akal. Jangan bilang ini telepon dari nomor sialan itu lagi. Enggak, gue gak mau kalah sama teror psikologis ginian. Paling ini cuma hacker yang iseng dan tahu nomor kita. Gue gak peduli. Kalau gue gak denger voice note-nya, berarti gak bakal ada ramalannya terjadi. Gue mau langsung pulang ke rumah. Nah, di rumah aman. Pintu udah dikunci rapat, gak ada motor, gak ada jalan raya, gak bakal ada kejadian ketabrak kayak Jovan. Hah, sialan, pakai mati lampu segala lagi jam segini. Kontak sekeringnya sebelah sana lagi. Duh, mana senter ini agak redup. Nah, ini dia. Kayaknya saklar utamanya jepret gara-gara petir tadi.
nggak masuk hari ini. Padahal kemarin dia janji banget mau nemenin gue tidur di rumah. Tapi pas gue chat dari jam 9 malam, nomornya udah nggak aktif sampai sekarang. Gua juga dari tadi udah nyoba telepon nyokapnya Clara, Rah. Tapi kata nyokapnya, mereka masih dinas di luar kota dan baru bisa balik sore nanti. Perasaan gue bener-bener gak enak dan makin kacau, Rah. Saga, omongan si Saga kemarin pagi di kelas, kayaknya bener kah? Asap hitam itu kayaknya pindah ke salah satu dari kita. Gimana kalau asap itu pindahnya ke Clara? Gimana kalau Clara udah diambil juga? Sialan, si Saga juga gak masuk sekolah hari ini. Rah, ayo cabut sekarang juga. Kita bolos jam pelajaran pertama. Kita langsung pergi ke rumah Clara pakai motor gue. Ayo kak, cepetan. Gue takut banget Clara kenapa-napa di rumahnya sendirian. Ayo, buruan Rah. Mumpung guru piket belum keliling. Kita lewat jalan pintas saja. Clara, buka dong. Ini gue, Arka sama Liora. Clara, tolong buka pintunya. Clara, lo di dalam kan? Gak ada sautan sama sekali, Rah. Coba lo telepon nomornya sekarang. Dari tadi, nomor yang gue hubungin gak aktif. Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat. Sama aja kak, lo dengar sendiri kan? Cuma suara operator doang. Sialan, perasaan gue bener-bener makin gak enak sekarang, Rah. Nyokapnya kan masih dinas di luar kota. Berarti dia beneran sendiri di dalam. Clara gak mungkin juga pergi kemana-mana. Dia pasti ada di dalam. Gak bisa diem aja kita di sini, Rah. Clara, buka Clara. Jangan bikin kita panik begini dong. Clara, kalau lo di dalam dan denger suara kita, tolong dong. Kita panik banget. Clara, buka dong. Kita ada salah ya sama lo. Kalau ya maafin kita, Clara. Tapi tolong buka pintunya. Rah, stop dulu gedornya. Coba lo diem sebentar. Lo denger sesuatu nggak dari arah dalam? Nggak ada deh, Kak. Sepi banget. Cuma ada suara rintik hujan aja di atap. Nggak mungkin kalau dia masih tidur. Apalagi gerimisnya makin gede. Clara itu orangnya sensitif banget kan? Sama suara bising. Kak, gimana kalau asap hitamnya yang dibilang Saga kemarin beneran pindah ke Clara? Gimana kalau Clara udah... Jangan ngomong aneh-aneh dulu, Rah. Kita harus mastiin sendiri kondisi dia di dalam. Ya terus kita lewat mana? Semua pintu sama jendela rumah ini kan tipe yang dikunci dari dalam, Kak. Pintu ini yang atasnya agak longgar, Rah. Kayaknya ini satu-satunya akses yang bisa kita bobol. Maksudnya, lo mau dobrak pintu ini? Ntar kalau pintunya rusak gimana? Bisa dimarahin ortunya Clara kita. Urusan ganti rugi mah gampang belakangan, Rah. Yang penting nyawa Clara dulu sekarang. Mundur 2 langkah dari sini. Iya, Kak. Ya udah, cepetan dobrak. Gue bener-bener takut terjadi apa-apa. Sial, engsel bawahnya ternyata masih kuat banget. Nggak bisa kebuka. Pakai tendangan aja, Kak. Cari bagian dekat slot kuncinya. Biasanya di situ titik paling lemahnya. Oke, lo mundur agak jauhan lagi, Rah. Takut kacanya ikutan pecah. Terus kena muka lo. Bisa, Rah. Ayo masuk. Clara, lo di mana? Clara, ini gue. Liora sama Clara.
Nadinya udah nggak ada, Rah. Dia kayak mati kesetrum. Kenzo, Jovan, sekarang Clara. Kenapa semuanya mati tragis kayak gini, Kak? Tinggal kita berdua yang tersisa. Kutukan nomor 00 itu bener-bener gak mau berhenti sebelum kita semua habis. Kita bakal mati juga ya, Kak. Sebentar lagi pasti giliran kita. Gue gak mau mati, Kak. Gak mau. Enggak, Rah. Gue bersumpah bakal jagain lo pakai nyawa gue sendiri. Sekarang kita harus cari si Saga. Kenapa kita harus nyari Saga? Dia kan psikopatnya yang udah ngeramal kematian kita. Enggak, Rah. Omongan dia kemarin di kelas terbukti 100% bener. Saga tahu sesuatu tentang kutukan ini. Kita harus cari dia sekarang. Sialan. Kenapa giliran gue sekarang? Suara hantaman besi. Suara angin menderu, Rah. Itu suara kayak di dalam gudang belakang sekolah kita. Kalau gitu, lo jangan kesana, Kak. Kalau lo kesana, berarti lo sengaja ngantar nyawa lo buat menuhin ramalan telepon itu. Kalau gue nggak kesana, kutukan ini bakal tetap nyari cara lain buat bunuh gue sama lo, Rah. Kita harus selesaiin ini di tempat asalnya. Ayo ikut gue ke gudang sekolah sekarang. Gue juga yakin Saga pasti di sana. Bentar, Rah. Halo, ada yang bisa dibantu? Halo, Pak. Tolong kirim ambulans di Jalan Merpati nomor 4. Ada korban kesentuhan parah di dapur. Tolong cepat ya, Pak. Kak, terus Tante Linda gimana? Kita harus kasih tahu nyokapnya Clara, Kak. Halo, Arka. Ada apa? Halo, Tante. Tante yang tabah ya. Clara kecelakaan, Tante. Di dapur rumah. Tante tolong langsung balik sekarang ya, Tan. Ini ambulans lagi jalan ke rumah. Hah? Arka kamu ngomong apa sih, Nak? Clara kenapa? Jangan bercanda kamu ya, Arka. Arka nggak bercanda, Tante. Clara beneran udah nggak ada. Clara kesetrum di dapur. Badan dan mukanya udah menghitam semua, Tante. Enggak mungkin. Clara, anak saya nggak mungkin meninggal. Arka, jangan bikin Tante jantungan. Clara, ya Allah, Nak. Arka, Tante pulang sekarang. Kak, kita beneran gak nungguin ambulans sama nyokapnya datang dulu. Kasihan Tante Linda, Kak. Nggak bisa, Rah. Ambulans sama nyokapnya pasti datang. Tapi kalau kita tetap di sini nungguin mereka, kita berdua yang bakal mati konyol sebelum mereka nyampe ke rumah ini. Rekaman suara maut di gudang sekolah udah mulai berjalan. Ayo ikut gue sekarang. Tapi Kak, ini masih gerimis. Gimana nih? Gerimis nggak bakal bikin kita mati, Rah. Tapi kalau kita telat ke gudang sekolah, kita tamat. Nggak usah mikirin basah. Ayo naik, langsung gas saja. Ayo Kak, ngebut. Perasaan gue bener-bener makin gak enak. Bener kata gue, lo pasti di sini, Saga. Gue dapat telepon dari nomor 00 sialan itu. Kasih tahu gue sekarang, gimana caranya ngehentiin kutukan sialan ini. Asap hitam di leher lo udah melilit terlalu tebal dan pekat, kah?
Udah terlambat. Takdir lo udah gak bisa ditukar lagi hari ini. Saga, tolongin kita. Kenapa lo tega banget diem aja dari awal teror ini muncul? Putri, Kenzo, Jovan, Clara, mereka semua teman kita, Sak. Gue gak pernah diem, Liora. Dengerin gue. Waktu Putri dapat telepon mistis itu di toilet sekolah, gue ada di sana. Gue berdiri tepat di depan pintunya. Maksud lo apa? Jadi lo tahu pas Putri meninggal, dia sesak nafas parah karena asmanya kambuh setelah denger voice note itu. Gue nyamperin dia lagi ke sekolah. Waktu gue sampai di toilet, pintunya gue dobrak. Putri udah gak bernyawa lagi. Gue telat, Arka. Jadi, Putri emang beneran dapat telepon kutukan itu juga kan, Sak? Iya, dan saja Putri mengembuskan napas terakhirnya, kutukan nomor 00 itu langsung pindah ke kalian semua. Gue juga gak tahu kenapa. Dan mata batin gue benar kebuka. Bisa lihat asap hitam kematian itu. Terus kenapa lo selalu muncul di dekat kita dari kemarin? Gue datang ke kuburan Kenzo. Gue mantau kalian di kantin. Itu semua karena gue lagi jadi celah buat mutusin jalur asap hitam itu sebelum bergerak ngebunuh kalian. Tapi takdir iblis itu selalu bergerak jauh lebih cepat dari rencana gue. Target 3 terbayar. Suara itu, suara Clara kah? Gue takut banget. Saga, pasti ada cara buat ngancurin nomor 0 itu kan? Jangan bilang kita semua harus mati konyol di sini. Nggak ada cara buat ngancurin nomornya, Arka. Nomor itu adalah refleksi dari rasa bersalah dan ketakutan kita sendiri yang berwujud teror. Gue nggak percaya. Gue mau bawa Liora keluar dari gudang sialan ini sekarang juga. Terserah lo mau percaya atau enggak. Rak besi di atas kepala lo udah nggak stabil karena getaran badai di luar. Bacot lo, Sak. Gue nggak bakal percaya lagi sama omongan lo. Liora, ayo kita lari. Arka, awas di atas lo. Lari. Liora, awas. Pergi dari sini. Ah! Harka, Harka, enggak, Harka. Saga, tolong, gue sesak. Enggak bakal gue biarin. Enggak akan pernah gue biarin kutukan sialan ini ngambil nyawa orang lagi di depan mata gue. Ambil nyawa gue sekarang. Pindahin asap hitamnya ke leher gue. Setan, gue yang harusnya mati. Saga, enggak, Saga, kenapa lo lakuin ini? Kenapa lo numpahin diri lo sendiri dan menyelamatin gue? Kenapa, Sag? Gue udah gagal nyelamatin Putri dari toilet itu. Tapi setidaknya di akhir hidup gue bisa nyelamatin Laura. Pergi dari sini. Jalanin hidup lo yang bener. Saga, enggak. Kenapa kalian tinggalin gue sendirian di sini? Enggak. Itu katanya si Arka sama yang namanya si Saga itu ya? Iya benar. Katanya ketimpa besi gede pas badai tadi. Tapi masa sampai meninggal dua-duanya? Ngeri banget.
Harap mundur semuanya. Jangan melewati garis polisi. Kasih jalan buat ambulans. Mundur. Sebentar ya. Duduk di sini dulu ya, Dek. Semuanya benar-benar pergi dari hidup gue. Kenzo, Jovan, Clara, Arka, Putri dan Saga. Gue salah satunya orang yang selamat dari lingkaran setan ini. Tapi sebagian dari jiwa gue ikut mati dan terkubur di dalam gudang itu bersama mereka. Dek Liora, bisa dengar suara saya? Kami butuh nomor telepon orang tua kamu buat koordinasi. Enggak mau. Jangan telepon. Jangan pakai HP, Pak. Enggak mau. Iya dek, tenang dulu. Nggak usah pakai HP kalau kamu trauma. Tenang dulu ya. Sepertinya traumanya terlalu dalam ini, Pak Polisi. Teman-temannya habis dalam beberapa hari berturut-turut. Mending langsung kita bawa ke rumah sakit sekarang. Oke, baiklah kalau begitu. Saya nyalain mesin mobilnya. Kita jalan sekarang. Target selanjutnya adalah kamu yang sedang menatap air ini. Sampai jumpa di panggilan malam nanti.